Halo Otomania, kini Gaspol hadir untuk mengulas berita tentang dunia MotoGP. Simak baik-baik. Jangan lupa like, tinggalkan komentar kalian, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Bos Dorna ungkap Indonesia seperti Amerika. Ya, Indonesia baru sekali menggelar balapan MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tapi CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta menilai Indonesia seperti pentingnya Amerika Serikat di balapan Formula One. Seperti diketahui, demam Formula One sedang tinggi di Amerika Serikat. Bahkan tahun depan ajang balap open wheel itu digelar 3 kali di negeri Paman Sam, diantaranya di Austin, Miami, dan Las Vegas. Carmelo Ezpeleta takjub F1 bisa memiliki basis penggemar di Amerika Serikat yang secara historis sulit ditembus. Ezpeleta pun ingin mengembangkan cara yang sama seperti F1 di Amerika Serikat. Tapi orang Spanyol ini sadar, pasar MotoGP terbesar masih di wilayah Asia, apalagi bagi pabrikan Yamaha dan Honda. Dikutip dari Marca, Carmelo Ezpeleta mengatakan balapan di Asia yang dalam beberapa tahun akan memiliki populasi terbesar di dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Amerika Serikat merupakan negara ekonomi yang kuat dan penting untuk meningkatkan daya tarik di sana. F1 ada di Las Vegas bertahun-tahun yang lalu dan itu bukan acara yang sukses seperti sekarang. Balapan memang penting, tetapi semua bumbu di sekitar berpengaruh. F1 membuktikan kalau Amerika Serikat adalah benteng yang kuat. Mulai 2023, Amerika Serikat bakal menjadi negara dengan penyelenggaraan Grand Prix terbanyak. Bukan tanpa sebab, dikutip dari Inside Hook, sejak diambil alih Liberty Media, penonton F1 meningkat dari tahun ke tahun dari 547.722 penonton pada 2018 menjadi 1,4 juta penonton pada 2022. Ezpeleta pun meniru F1 untuk diterapkan ke MotoGP. Salah satunya dengan menghadirkan balap sprint race tiap pekan pada musim 2023, meskipun skema baru ini ditentang oleh beberapa rider MotoGP. Selain itu, ada juga parade hingga jumpa fans untuk meningkatkan interaksi pembalap dengan penggemar. Pengakuan mengejutkan bos FIM soal Valentino Rossi. Ya, Presiden FIM Jorge Viegas mengatakan bahwa tim Valentino Rossi akan jadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2024. Lantas, apa alasannya? Tim Valentino Rossi saat ini menjadi tim satelit Ducati di MotoGP. Mengusung nama Muni VR46 Racing Team, tim Valentino Rossi di kelas MotoGP ini telah mengikat kontrak dengan Ducati Corse. Kontrak sebagai tim satelit Ducati tersebut sudah disepakati oleh Ducati Corse dan tim Rossi hingga akhir musim MotoGP 2023. Dengan begitu, akan ada kebebasan bagi tim VR46 atau Rossi untuk melanjutkan kerjasama dengan Ducati atau berhenti. Menjadi menarik, Jorge Viegas selaku Presiden FIM berujar kalau Valentino Rossi justru akan bersama dengan Yamaha untuk di MotoGP 2024. Hal ini terkait dengan posisi kosong tim satelit Yamaha yang ditinggal RNF Racing untuk menjalin kerjasama dengan tim Aprilia sebagai tim satelit pabrikan asal Noale, Italia itu. Dengan begitu, Yamaha hanya akan memiliki 2 motor di trek sepanjang musim MotoGP 2023 berlangsung. Pasalnya, hingga saat ini belum ada tim independen yang mengajukan diri dan sepakat dengan Yamaha untuk menjadi tim satelit mereka di MotoGP 2023. Maka itu, kondisi ini menarik perhatian Jorge Viegas yang menginginkan kondisi sempurna di MotoGP 2024. Melansir dari Speedweek, Jorge Viegas yang asal Prancis ingin kalau Yamaha tetap memiliki tim satelit. Apalagi jika melihat kondisi tim Ducati yang saat ini mengusung 8 motor di trek dengan komposisi paduan antara tim satelit dan tim pabrikan. Begitu juga jika dibandingkan dengan Honda, KTM, dan Aprilia yang mulai di MotoGP 2023 akan dilengkapi 4 motor di trek. Jadi hanya Yamaha saja yang tidak memiliki tim satelit selepas Suzuki yang mundur di akhir musim MotoGP 2022 ini. Dalam wawancara dengan RAI TV, seperti dikutip dari Speedweek, Jorge Viegas mengatakan bahwa menurutnya itu baru akan terjadi pada 2023. Pada 2024, tim Valentino akan beralih dari Ducati ke Yamaha. Dengan beralihnya tim milik The Doctor ke Yamaha di MotoGP 2024, hal ini akan membuat MotoGP tetap menarik untuk disaksikan. Meski begitu, pria berambut putih ini mengungkap kalau apa yang diucapkan tersebut baru sebatas keinginannya. Penyebab Valentino Rossi merana di Ducati. Ya, sang legenda MotoGP Valentino Rossi bisa dikatakan tak punya karir cemerlang di Ducati. Penyebab Valentino Rossi merana di Ducati akan dibahas di sini. Pembalap legendaris Australia Casey Stoner nyatanya ambil bagian dalam hal ini. The Doctor menghabiskan 2 tahun yang buruk bersama Ducati pada tahun 2011 hingga 2012. Padahal dia ingin sukses bersama tim pabrikan Italia tersebut. Selalu ada pertanyaan, mengapa talenta sehebat Rossi bisa gagal seburuk itu di Ducati? CEO dari pabrikan Italia tersebut, Claudio Domenicali, mencoba menjelaskan. Menurut Domenicali, Casey Stoner turut andil dalam kegagalan Rossi ini, sebab motor Desmos edisi Ducati pada
saat itu dirancang untuk kebutuhan sang pembalap asal Australia. Itulah mengapa Rossi kesulitan untuk menaklukkan Desmosedici pada tahun itu. Dilansir dari Motorcycle Sports, Domenicali mengaku bahwa Ducati pada tahun ini sangatlah berbeda dengan yang dikendarai Rossi pada 2 tahun lalu. Pihaknya berpikir Valentino Rossi akan kompetitif jika mengendarai motor Desmosedici model 2021. Itu adalah motor yang sangat dikembangkan untuk Casey Stoner. Itu memiliki performa tinggi di tangannya, namun itu sangat sulit dikendarai oleh rider yang terbiasa dengan motor yang lebih seimbang. Diketahui selama membela Ducati, Rossi hanya mampu merebut 3 podium. Dia kemudian kembali ke Yamaha dengan tekad untuk menjadi juara dunia lagi. Namun hingga pensiun pada akhir 2021 lalu, Rossi tidak pernah berhasil meraih gelar itu lagi. Ducati memang punya kisah yang romantis dengan Stoner. Mereka bekerja sama mulai 2007 hingga 2010 dengan Stoner sukses meraih sebuah gelar juara dunia pada 2007. Rossi tiba setahun setelah Stoner hengkang ke Honda. Dia benar-benar mengendarai motor yang sudah dirancang selama beberapa tahun terakhir untuk juara dunia 2 kali tersebut. Di sisi lain, Stoner sendiri sukses menambah raihan juara dunianya di luar Ducati. Dia meraihnya ketika membalap untuk Repsol Honda pada MotoGP 2011. Bos Ducati ungkap sosok paling berjasa selamatkan timnya. Sporting Director Ducati Corse Paolo Ciabatti mengungkap sosok paling berjasa selamatkan timnya dari masa kelam hingga juara di MotoGP 2022. Sosok yang selamatkan Ducati hingga jadi juara di MotoGP 2022 adalah Gigi Dall'Igna. Sebagaimana diketahui, Gigi Dall'Igna bergabung dengan Ducati pada penghujung 2013. Kala itu pabrikan Ducati sedang dalam masa kelam di MotoGP. Sebab Ducati yang merekrut Valentino Rossi pada 2011 namun justru gagal meraih gelar juara. Paolo Ciabatti menjelaskan kegagalan Valentino Rossi berimbas ke citra Ducati. Hal ini yang menyebabkan Rossi kemudian berpisah dengan Ducati dan kembali ke Yamaha pada 2013. Setelah Valentino Rossi pergi, CEO Ducati Motor Claudio Domenicali berhasil membujuk Gigi Dall'Igna untuk bergabung dengan timnya. Direktur dari Aprilia Racing Gigi Dall'Igna langsung ditunjuk sebagai General Manager Ducati Corse. Paolo Ciabatti mengatakan kedatangan Gigi Dall'Igna seperti cahaya harapan dalam masa kegelapan. Langsung klop, Gigi Dall'Igna pun berhasil membawa Ducati menjadi lebih baik. Dikutip dari Autores.id dari Motosan.is, Paolo Ciabatti mengaku bahwa Ducati harus melakukan sesuatu dan itu harus seseorang yang mampu secara teknis kompleks mengelola proyek seperti MotoGP. Saat itu juga, Claudio Domenicali berhasil meyakinkan Gigi untuk meninggalkan Aprilia dan sejak saat itu semuanya menjadi lebih baik. Kepergian Rossi dan kedatangan Dall'Igna akhirnya membuat Ducati berkembang hingga saat ini. Terbaru, Ducati mampu mengantar Francesco Bagnaia menjuarai MotoGP 2022. Sejalan dengan itu, Ducati juga menjadi juara konstruktor dan tim di MotoGP 2022.